Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini, saya akan mengisahkan seorang wanita usia 25 tahun. Dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan pria pengemis umur 35 tahun karena sudah berjasa dengan keluarganya. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Fajar menyingsing di sudut kota yang ramai. Namun hati Aisyah, 25 tahun, terasa kelabu. Seharusnya di usia ini, ia bebas merajut mimpi dan memilih jalan hidupnya sendiri. Namun, takdir menjeratnya dalam ikatan yang tak pernah ia bayangkan orang tuanya. Dengan alasan balas budi, memaksanya menikahi seorang pengemis jalanan bernama Bara, 35 tahun. Kisah bermula 2 tahun silam. Keluarga Aisyah mengalami kecelakaan parah di jalan sepi. Mobil mereka terguling dan tak ada seorang pun yang lewat. Di tengah keputusasaan, muncullah Bara, pengemis yang sehari-hari hidup dari belas kasihan orang. Tanpa pikir panjang, Bara bahu-membahu menolong keluarga Aisyah, menarik mereka keluar dari mobil yang ringsek, mencari bantuan, bahkan menyisihkan sedikit uangnya untuk obat-obatan darurat. Nyawa keluarga Aisyah selamat berkat kegigihan dan kebaikan hati Bara. Sejak saat itu, orang tua Aisyah merasa berhutang budi tak terkira. Mereka bersumpah akan membalas kebaikan Bara dengan cara apapun, dan cara itu adalah pernikahan Aisyah dengan Bara. Aisyah memberontak. Bagaimana mungkin seorang wanita muda lulusan universitas dengan masa depan cerah harus menikahi pengemis yang bahkan tak memiliki tempat tinggal tetap? Ia merasa dipermalukan. Impiannya hancur berkeping-keping. Ini tidak adil, ayah, ibu. Bagaimana bisa kalian mengorbankan kebahagiaanku demi sebuah janji? Teriak Aisyah, berurai air mata. Namun, orang tuanya bergeming. Ini bukan pengorbanan, Aisyah, ini tanggung jawab. Bara telah menyelamatkan kita. Apa yang kau miliki hari ini? Nyawamu, masa depanmu, sebagian besar berkat dia. Ini adalah cara kita menghargai kebaikan, ujar sang ayah tegas. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Sebuah pernikahan sederhana di sebuah musala kecil, tanpa kemewahan, tanpa keramaian. Aisyah mengenakan gaun pengantin pinjaman. Hatinya hampa. Bara, dengan pakaian seadanya yang disumbangkan tetangga, tampak canggung. Namun sorot matanya menyimpan rasa syukur yang dalam. Malam pertama mereka, Aisyah duduk membelakangi Bara di sudut kamar sewaan yang sempit. Air matanya terus mengalir. Bara hanya terdiam, mengerti gejolak di hati istrinya. Aku tahu ini berat untukmu, Aisyah, ucap Bara pelan. Suaranya serak. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya akan berusaha menjadi suami yang baik jika kau memberiku kesempatan. Hari-hari awal pernikahan adalah neraka bagi Aisyah. Ia merasa risih dengan Bara. Bahkan sentuhan kecil darinya membuat Aisyah menarik diri. Bara tetap sabar. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi buruh panggul di pasar, memungut sampah daur ulang. Apa saja yang bisa menghasilkan uang halal. Sedikit demi sedikit, ia menabung. Aisyah mulai melihat sisi lain dari Bara. Ia bukan hanya pengemis jalanan, tapi seorang pria pekerja keras, jujur, dan memiliki hati yang tulus. Bara selalu memastikan Aisyah makan, meskipun ia sendiri sering menahan lapar. Ia tak pernah menuntut apapun dari Aisyah, hanya memberikan dukungan dan pengertian. Suatu malam, Aisyah sakit parah, demam tinggi, dan muntah-muntah. Bara dengan panik mencari pinjaman uang ke tetangga, membelikan obat, dan merawat Aisyah semalam suntuk. Ia mengompres dahi Aisyah, mengganti pakaiannya yang basah keringat, dan membisikkan doa-doa. Saat itu, di tengah kesadaran yang samar, Aisyah melihat ketulusan di mata Bara. Ia melihat kebaikan yang tak pernah pudar. Meskipun hidup telah memperlakukannya dengan begitu keras. Perlahan, dinding es di hati Aisyah mulai mencair. Bulan berganti bulan. Dengan kerja keras Bara, mereka mampu menyewa kamar yang sedikit lebih layak. Bara juga mulai belajar membaca dan menulis dari Aisyah. Yang dulu hanya ia lihat sebagai pengemis, kini ia pandang sebagai guru. Aisyah mulai membantu Bara mencari pekerjaan yang lebih stabil. Dengan pengetahuannya,
ia membantu Bara membuat lamaran kerja sederhana. Bara akhirnya diterima sebagai pekerja kebersihan di sebuah kantor dengan penghasilan tetap. Suatu hari, Aisyah melihat Bara tersenyum saat ia menerima gaji pertamanya. Senyum itu, senyum yang tulus dan penuh harapan, membuat hati Aisyah menghangat. Ia menyadari kebahagiaan sejati bukanlah tentang status atau kekayaan, tapi tentang menemukan kebaikan dan ketulusan dalam diri seseorang, serta membangun hidup bersama. Meskipun pernikahan mereka dimulai dengan paksaan, Aisyah mulai menemukan keindahan di dalamnya. Ia belajar bahwa cinta bisa tumbuh dari benih kebaikan, kesabaran, dan pengertian. Bara, sang pengemis yang menyelamatkan nyawa keluarganya, kini menyelamatkan hati Aisyah dari kehampaan dan kesepian. Mereka mungkin belum memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setahun berlalu sejak pernikahan tak terduga Aisyah dan Bara. Gaji Bara sebagai pekerja kebersihan memang tak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Mereka kini menempati sebuah kontrakan kecil yang bersih, jauh lebih baik daripada kamar sempit yang mereka sewa dulu. Setiap pagi, Aisyah menyiapkan bekal untuk Bara. Terkadang menambahkan camilan manis buatan tangannya sendiri. Bara selalu pulang dengan senyum lelah, namun bahagia, membawa oleh-oleh kecil seperti kerupuk atau buah-buahan murah untuk Aisyah. Aisyah sendiri, setelah berdiskusi dengan Bara, memutuskan untuk menggunakan keahliannya. Ia membuka les privat untuk anak-anak SD di sekitar kontrakan mereka. Awalnya hanya 2-3 murid, namun kabar tentang Aisyah yang sabar dan pandai mengajar menyebar cepat. Tak lama, belasan anak memenuhi ruang tamu kontrakan mereka setiap sore. Uang dari les privat itu sangat membantu. Bahkan Aisyah bisa membeli mesin jahit bekas untuk menyalurkan hobinya menjahit. Ia mulai menerima jahitan keselkosilen dari tetangga, membuat taplak meja atau sarung bantal. Perlahan, kebiasaan-kebiasaan kecil mulai membentuk kehangatan di antara mereka. Aisyah tak lagi merasa risih saat Bara menyentuh tangannya. Bahkan, ia mulai merindukan kehadiran Bara saat suaminya itu lembur. Bara, di sisi lain, menjadi lebih percaya diri. Ia tak lagi memandang rendah dirinya sendiri. Dukungan Aisyah telah memberinya kekuatan untuk bermimpi lebih besar. Ia mulai berdiskusi dengan Aisyah tentang kemungkinan membuka usaha cuci motor kesilkosilan di akhir pekan, memanfaatkan halaman kosong di depan kontrakan mereka. Aisyah, aku berpikir, bagaimana kalau kita coba buka cuci motor di sini? Kata Bara suatu malam, sedikit ragu. Aku bisa melakukannya sendiri, dan modalnya tidak terlalu besar. Aisyah tersenyum. Ide bagus, Bara. Aku akan membantumu mencatat keuangannya. Kita bisa mulai dengan peralatan sederhana dulu. Aku yakin kita bisa. Senyum Aisyah adalah dukungan terbesar bagi Bara. Mereka mulai menabung lebih giat, bahkan mengorbankan beberapa keinginan kecil. Bara juga tak sungkan meminta bantuan tetangga yang paham soal permesinan, belajar cara merawat pompa air dan selang. Suatu sore, saat Aisyah sedang mengajari murid-muridnya, Bara pulang lebih awal. Ia membawa sebuah pot kecil berisi tanaman bunga melati. Untukmu, Aisyah, katanya canggung. Baunya harum seperti dirimu. Aisyah tertegun. Ini adalah hadiah pertama yang Bara berikan padanya. Ada rasa hangat menjalar di dadanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menerima pot bunga itu dengan senyum tulus. Terima kasih, Bara. Cantik sekali. Bunga melati itu pun diletakkan di dekat jendela, menjadi saksi bisu bagaimana benih-benih cinta mulai tumbuh subur di hati Aisyah. Pernikahan yang dulunya terasa seperti beban, kini menjelma menjadi sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran, kesabaran, dan harapan. Aisyah menyadari, ia tak hanya menikahi seorang Bara, tapi juga sebuah masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah masa depan yang dibangun atas dasar kebaikan dan ketulusan hati, ujian, dan harapan baru. Usaha cuci motor berkah bersama yang digagas Bara dan Aisyah perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Bara bekerja keras, mencuci motor dengan teliti, dan selalu ramah kepada pelanggan. Aisyah membantu mencatat keuangan,
membuat papan promosi sederhana dari kardus bekas, dan terkadang ikut menyeka motor saat pelanggan ramai. Ruang kosong di depan kontrakan mereka kini tak lagi sepi, dipenuhi antrean motor di akhir pekan. Kehidupan mereka mulai membaik. Mereka bisa membeli sedikit lebih banyak kebutuhan, bahkan menyisihkan sebagian kecil untuk ditabung. Bara, yang dulu hanya punya satu pasang pakaian layak, kini punya beberapa kemeja dan celana bersih untuk bekerja. Aisyah juga terlihat lebih ceria. Tawa renyahnya sering terdengar saat ia mengajari murid-murid Nia atau berbagi cerita dengan Bara di malam hari. Namun, kebahagiaan mereka tak luput dari cobaan. Suatu sore, Bara pulang dengan wajah lesu. "Aisyah, ada masalah?" katanya. Suaranya tercekat. "Pompa air cuci motor rusak," kata tukang servis. "Harus ganti yang baru. Mahal sekali." Aisyah merasakan jantungnya mencelos. Pompa air adalah jantung usaha mereka. Tanpa itu, tak ada cuci motor. Mereka baru saja menabung sedikit, tapi jumlahnya tak cukup untuk membeli pompa baru. Kekhawatiran kembali menyelimuti Aisyah. Apakah ini akhir dari semua yang telah mereka bangun? Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam. Bara menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak becus mengelola usaha. "Maafkan aku, Aisyah. Aku sudah berusaha." Tapi Aisyah menggenggam tangan Bara. "Bukan salahmu, Bara. Ini ujian. Kita pasti bisa melewati ini bersama." Keesokan harinya, Aisyah memutar otak. Ia teringat perhiasan sederhana pemberian almarhumah neneknya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Kalung emas tipis dan sepasang anting kecil. Ia ragu, karena itu adalah kenang-kenangan. Tapi demi kelangsungan usaha mereka, ia rela. "Bara," kata Aisyah pelan, menunjukkan perhiasan itu. "Kita bisa menjual ini dulu. Mungkin cukup untuk tambah-tambah beli pompa." Bara menatap Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Tidak Aisyah, itu milikmu. Kenang-kenangan dari nenekmu. Aku tidak mau kau mengorbankan itu untukku." "Ini bukan untukmu saja, Bara," jawab Aisyah tegas. "Ini untuk kita, untuk masa depan kita. Kita sudah sejauh ini. Jangan menyerah." Dengan berat hati, Bara menyetujui. Perhiasan itu akhirnya terjual, dan bersama dengan tabungan mereka, cukup untuk membeli pompa air baru. Usaha Berkah Bersama kembali beroperasi, bahkan dengan pompa yang lebih kuat dan efisien. Peristiwa itu semakin menguatkan ikatan mereka. Aisyah melihat kegigihan dan tanggung jawab Bara. Bara melihat pengorbanan dan cinta Aisyah. Rasa hormat dan sayang di antara mereka tumbuh semakin dalam, tak hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi dan berjuang bersama. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Bara bersandar di samping Aisyah yang sedang menjahit. "Aisyah," panggilnya lembut, "terima kasih untuk segalanya. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki hidup seperti ini bersamamu." Aisyah menoleh. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bara, menikmati kehangatan dan kedamaian yang kini ia rasakan. Pernikahan yang dimulai dengan paksaan kini bersemi menjadi sebuah ikatan yang kuat, di mana cinta tak hanya sekadar perasaan, tapi juga perwujudan dari pengorbanan, pengertian, dan harapan yang tak pernah padam. Mereka mungkin tak punya harta melimpah, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta dan ketulusan. Waktu terus berjalan, dan dengan kerja keras serta kebersamaan, hidup Aisyah dan Bara semakin menunjukkan peningkatan. Usaha cuci motor Berkah Bersama semakin dikenal, dan les privat Aisyah pun kebanjiran murid. Mereka bahkan sudah bisa menyisihkan uang untuk membeli perabotan sederhana, membuat kontrakan mereka terasa lebih nyaman dan layak huni. Suatu pagi, Aisyah merasa mual dan lemas. Bara dengan wajah khawatir menyuruhnya istirahat dan membelikan bubur. Ia terus memperhatikan Aisyah dengan cermat, mengingatkan Aisyah untuk makan dan tidak terlalu memaksakan diri. Beberapa hari kemudian, gejala mual itu tak kunjung hilang, bahkan semakin parah. Bara yang semakin cemas akhirnya memaksa Aisyah untuk memeriksakan diri ke bidan desa. Dengan jantung berdebar, Aisyah mengikuti Bara. Setelah pemeriksaan singkat, bidan tersenyum ramah. "Selamat
Bu Aisyah, Anda sedang hamil. Usia kandungannya sudah sekitar 8 minggu. Aisyah dan Bara saling pandang, terpaku. Kata-kata bidan itu seperti gema yang memenuhi ruangan. Hamil, sebuah kehidupan baru akan hadir di tengah mereka. Aisyah merasakan campur aduk perasaan. Ada kebahagiaan yang meluap, tetapi juga kekhawatiran tentang tanggung jawab baru yang akan mereka pikul. Bara, di sisi lain, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Senyum lebar merekah di wajahnya, dan matanya berkaca-kaca. Kita akan punya anak? Aisyah, tanya Bara. Suaranya bergetar menahan haru. Aisyah mengangguk. Air mata kebahagiaan menetes dari pelupuk matanya. Ia memeluk Bara erat, seolah ingin meyakinkan diri bahwa ini semua nyata. Hadiah tak terduga ini terasa seperti anugerah terbesar yang mereka terima. Sebuah bukti nyata dari cinta yang telah tumbuh dari benih-benih kesabaran dan perjuangan. Pulang dari bidan, Bara tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia mulai membersihkan rumah dengan lebih teliti, melarang Aisyah mengangkat benda berat, dan bahkan mulai mencari informasi tentang cara merawat ibu hamil. Ia sangat antusias. Tak henti-hentinya tersenyum dan mengelus perut Aisyah yang masih rata. Mulai sekarang, kau harus banyak istirahat Aisyah. Biar aku yang melakukan pekerjaan berat, ucap Bara lembut. Aisyah tersenyum. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan merasakan cinta seperti ini, apalagi dari seorang Bara. Pernikahan yang dimulai dengan paksaan kini telah melahirkan harapan baru yang jauh lebih indah dari impian terliarnya. Kehadiran calon buah hati mereka bukan hanya akan melengkapi keluarga kecil mereka, tetapi juga menjadi pengingat akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa takdir bisa membawa kejutan terindah jika hati terbuka untuk menerima. 9 bulan berlalu bagai kilat. Perut Aisyah membesar, diiringi dengan perhatian Bara yang tak pernah putus. Ia selalu memastikan Aisyah makan dengan baik, beristirahat cukup, dan tak pernah membiarkannya mengangkat beban berat. Bara bahkan belajar memasak beberapa menu sederhana dari Aisyah. Meskipun hasilnya seringkali jauh dari sempurna, namun niat tulusnya selalu berhasil membuat Aisyah tersenyum. Di sisi lain, orang tua Aisyah yang awalnya merasa canggung dengan Bara perlahan mulai luluh. Mereka melihat bagaimana Bara merawat Aisyah dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana usahanya bersama Aisyah semakin berkembang. Perasaan bersalah karena memaksa Aisyah menikah perlahan tergantikan dengan rasa syukur. Mereka mulai sering berkunjung, membawakan buah-buahan untuk Aisyah, dan kadang membantu Bara di tempat cuci motor. Kehadiran cucu yang akan lahir menjadi perekat baru bagi hubungan mereka. Puncaknya, pada suatu dini hari yang tenang, Aisyah merasakan kontraksi. Bara panik, namun ia berusaha tetap tenang. Dengan sigap, ia memapah Aisyah ke sepeda motor dan membawa istrinya ke bidan desa. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, tangisan bayi memecah keheningan. Seorang bayi perempuan mungil lahir ke dunia, sehat dan sempurna. Aisyah merasakan kebahagiaan luar biasa saat bayi mungil itu diletakkan di dadanya. Air matanya mengalir, bukan lagi air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata syukur dan cinta. Bara, dengan wajah lelah namun berseri-seri, mengecup kening Aisyah dan bayi mereka. Dia cantik sekali Aisyah, bisiknya. Suaranya syarat haru. Terima kasih. Terima kasih. Mereka menamai putri mereka Naila, yang berarti anugerah atau pencapaian. Kehadiran Naila membawa kehangatan yang tak terhingga ke dalam keluarga kecil mereka. Rumah kontrakan mereka yang sederhana kini dipenuhi tawa dan tangisan bayi, aroma bedak bayi, dan kebahagiaan yang meluap. Orang tua Aisyah datang menjenguk dengan membawa banyak perlengkapan bayi. Ibu Aisyah memeluk putrinya erat. Maafkan ibu nak, dulu ibu hanya memikirkan balas budi, tapi sekarang ibu melihat Bara adalah suami terbaik untukmu. Aisyah tersenyum, membalas pelukan ibunya. Semua sudah takdir bu, dan aku tidak menyesalinya. Bara, yang dulu adalah seorang pengemis jalanan, kini adalah seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab. Ia tetap bekerja keras di cuci motor dan meluangkan waktu untuk Naila,
ia belajar menggendong bayi, mengganti popok, dan menidurkan Naila dengan senandung sederhana. Setiap senyum Naila adalah energi baru baginya. Aisyah sering merenung, memandangi Bara yang sedang menggendong Naila, atau saat Bara tertidur pulas setelah lelah bekerja. Ia ingat masa lalu, saat ia merasa hidupnya hancur karena dipaksa menikah. Namun kini, ia menyadari bahwa takdir Tuhan sungguh indah. Dari sebuah paksaan, lahirlah cinta sejati, keluarga yang utuh, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka mungkin tidak memiliki kekayaan berlimpah, tetapi mereka memiliki cinta yang tulus, kasih sayang yang mendalam, dan sebuah keluarga kecil yang harmonis. Kisah Aisyah dan Bara adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebersamaan, pengorbanan, dan penerimaan takdir yang telah digariskan. Mereka hidup sederhana, namun hati mereka dipenuhi kekayaan yang tak bisa dibeli oleh uang, yaitu kebahagiaan sebuah keluarga.